Teman-teman, pada video kali ini kita akan menyaksikan perdebatan di antara bocah ingusan Elia Miron dengan Ustadz Adi Hidayat. Yang mana pada video ini, bocah ingusan Elia Miron berulah dengan mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad adalah nabi palsu. Tak berhenti di situ, bocah ini memberikan ciri-ciri nabi palsu yang katanya berdasarkan kitab sucinya yang merujuk pada nabi kita Nabi Muhammad. Astagfirullah. Ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dianggap enteng. Argumennya langsung dimentahkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Video ini bertujuan untuk membentengi akidah umat muslim dari pemurtadan agama, terutama bagi mereka yang awam tentang Islam. Kalau begitu, saya akan membantu kamu untuk mengetahui siapakah nabi palsu dalam iman kekristenan, bagaimana pengajarannya, apa yang ia lakukan, dan bagaimana nasib atau akhir hidupnya menurut kitab suci. Ciri yang pertama adalah nabi palsu akan berasal dari luar Israel. Di dalam Mazmur 147 ayat 19-20, Tuhan hanya memberikan ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel saja, dan ia tidak melakukan itu kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi nabi-nabi yang dia pilih itu hanya dari bangsa Israel untuk bangsa Israel saja. Jadi jikalau ada nabi yang mengaku nabi benar tetapi dia dari luar bangsa Israel, dia adalah nabi palsu dan penipu. Ciri nabi palsu yang kedua adalah ia akan membelokkan kebenaran Injil melalui karya salib. Dalam Galatia 1 ayat 8 dikatakan, jikalau ada orang yang memberitakan Injil yang lain selain daripada yang diberitakan oleh para rasul, maka terkutuklah dia. Jadi jikalau ada ajaran atau nabi yang mengajarkan Yesus tidak mati, atau Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat, maka dia adalah nabi palsu. Karena Yesus harus mati untuk menggenapi nubuatan para nabi yang benar di perjanjian lama. Jadi jikalau ada nabi mengatakan Yesus itu tidak mati, atau bahkan Yesus itu bukan Tuhan, dia adalah nabi palsu. Ciri yang ketiga adalah nabi palsu adalah nabi yang tidak bermoral. Dalam Matius 7 ayat 16, Tuhan Yesus mengenai hal pengajaran sesat bersabda bahwa dari buahnya lah kamu kenal mereka. Artinya Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa nabi-nabi benar, rasul-rasul benar, dan utusan-utusan benar yang datang dari Tuhan akan hidup menurut kekudusan dan hidup menurut pengajaran dan kesetiaannya kepada hukum Taurat dan juga kepada hukum Kristus yang tertinggi, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Bukan nabi yang mengikuti keinginan hatinya dan membuat pengajaran-pengajaran menurut kesukaan hatinya untuk memuaskan hawa nafsunya. Untuk memuaskan hawa nafsunya. Untuk memuaskan hawa nafsunya. Sungguh sangat menjengkelkan sekali argumentasi dari saudara Elia Miron ini. Jangankan kita orang Islam, orang seakidahnya saja banyak yang mengklaim bahwa saudara Elia Miron ini adalah sesat dan menyesatkan. Seperti halnya pendeta Henry Tan dan Joshua Teguh pada suatu video pernah mengatakan bahwasannya anak ini adalah sesat. Yang lebih mengherankan lagi teman-teman, dengan begitu beraninya ia melabeli Nabi Muhammad dengan tuduhan nabi palsu. Padahal tuduhan sebesar itu seharusnya dibangun dengan bukti yang benar-benar kuat. Jangan sampai memancing amarah umat Islam. Baik, setelah ini kita akan menyaksikan argumentasi dari Ustadz Adi Hidayat terkait hal ini. Silahkan simak videonya. Buka Al-Baqarah ayat 151, paling kanan sebelah bawah. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Kami kabulkan nih, kami utus seorang rasul dari kalangan kalian. Yatsdu alaikum ayatina, 1. Wa yuzakkikum, 2. Wa yu'allimukumul kitaba, 3. Wal hikmah, 4. 5. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kemuliaan Nabi Muhammad SAW diminta 4, dijawab 5. Nabi Musa menghadap ke Fir'aun untuk berdakwah. Berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli. Ya Allah, mohon lapangkan hatiku. Kalau dicela aku bisa menerima. Sabar aku, mudahkan urusanku. Nabi Musa itu kurang apa? Nabi Rasul dekat dengan Allah, berdoa kepada Allah, dikabulkan. Nabi Muhammad belum berdoa, turun ayat. Musa minta Rabbi syrahli, Nabi Muhammad belum minta alam nasyrah laka sadrak. Perhatikan, Nabi Musa Rabbi syrahli sadri, ya Allah, lapangkan hatiku, lapangkan jiwaku. Ya, minta dikabulkan. Nabi Muhammad belum minta, turun ayat alam nasyrah laka sadrak. Musa minta wa yassir li amri, dikabulkan. Nabi Muhammad gak minta, turun ayat wa nuyassiruka lil yusra. Nabi Isa alaihissalam jaraknya 600 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, sama. Bahkan sebelum lahir sudah ngasih kabar gembira kepada umatnya. Buka Quran surah 61 ayat ke-6 itu, paling kiri sebelah atas. Wa mubasysyira bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ngasih kabar ke umatnya, saya kasih kabar gembira ya, akan datang kabar gembira.
Ini hukum dunia mengatakan kabar gembira itu dikasih tahu kalau bayinya sudah lahir. Ini bayinya belum lahir 600 tahun sebelumnya udah ngasih kabar gembira. Ginilah, antum misalnya, maaf ya. Siapa nama? Akbar, Masya Allah. Akbar apa? Saya panggil Muhammad Akbar Firdaus. Pakai awalan ya. Jangan tunggal. Akbar, Muhammad Akbar Firdaus. Saya panggil tiga-tiganya bagus lah. Saya panggil Muhammad misalnya ya. Firdaus, Akbar Firdaus. Saya panggil Firdaus sajalah. Firdaus, Masya Allah. Ngasih kabar ke temannya. Siapa namanya? Fajri, Masya Allah. Fajri, Alhamdulillah. Saya punya anak. Siapa namanya? Muhammad. Gimana anaknya? Nanti setelah menikah. Kira-kira gimana respon antum? Di mana-mana orang ngasih kabar gembira, lahir bayinya ngasih kabar gembira. Ini saking mulia Nabi Muhammad SAW, saking mulianya belum lahir sudah ngasih kabar gembira. Saking senangnya dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Padahal 600 tahun sebelum datang. Saking bahagianya Nabi Isa mengatakan pada umatnya, Nabi Isa, Mesia, Yesus mengatakan pada umatnya, akan datang Rasul setelah aku. Aku Nabi, aku Rasul, tapi setelah aku akan datang Rasul yang sangat mulia. Ismuhu Ahmad. Gembira padahal belum lahir. Anda bayangkan, Nabi Isa itu Nabi, Rasul. Lahirnya luar biasa, wafatnya luar biasa. Naik ke langit kemudian diangkat dengan cara yang sangat luar biasa. Nabi belum lahir sudah gembira. Ente siapa? Nabi bukan, Rasul juga bukan, surga belum ada jaminan, amalan masih berantakan, hisab menegangkan. Nggak ada kegembiraan di hadapan Nabi Anda Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum siapa? Dia aneh kalau ada orang yang nggak gembira. Nabi Rasul ya gembira, masa antum bukan Nabi bukan Rasul nggak gembira? Paham ya? Tuh, awas. Nah ini sangat menarik teman-teman sekalian. Nah, nanti kita lihat Nabi Isa ngasih nama siapa? Disebutkan dengan nama apa? Ahmad. Lihat, Ahmad. Ini saya bahas dengan tuntas dulu nih. Ini masih pengantar nih, belum ke intinya. Ahmad. Sementara ketika diberi nama beliau lahir, diberi nama dengan apa? Muhammad. Bahkan disebutkan dalam Quran 4 kali, Ahmad sekali. Lihat nih, di antara mukjizat penamaannya, jarang disebutkan ini. Ahmad sekali, disebut dengan Muhammad 4 kali. Demikianlah manusia, dia hanya akan mengeluarkan apa yang ia pikirkan. Kalau pikirannya kotor, yang keluar yang kotornya. Kalau pikirannya bersih, maka yang keluar adalah kalimat kebersihannya. Saat orang lain memikirkan yang buruknya, Nabi Isa saking kasihnya memikirkan yang baiknya. Nabi Muhammad luar biasa. Jadi Nabi Isa luar biasa, punya dua sifat yang sama. Karena itulah ketika menyebutkan Nabi yang terakhir yang lahir nanti, beliau menyebutkan bukan dengan nama Muhammad, karena saat itu banyak menduga Nabi Isa itu Nabi terakhir. Maka beliau kemudian sampaikan, saya bukan yang terakhir itu nanti yang paling hebat dibanding nabi-nabi sebelumnya. Dia punya sifat kedekatan dengan Allah jauh dari nabi-nabi sebelumnya. Dari perdebatan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan yang sangat jelas. Tuduhan bahwasannya Nabi Muhammad adalah nabi palsu ternyata tidak berhasil dibuktikan. Justru sebaliknya teman-teman, argumentasi yang disampaikan menunjukkan bahwa kedatangan baginda Rasulullah telah diberitakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Bahkan Nabi Isa sendiri datang bukan untuk mengajarkan bahwasannya dirinya adalah Tuhan, melainkan hanyalah hamba Tuhan, yaitu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang nabi datang dan mengabarkan akan kedatangan nabi setelahnya, lalu nabi tersebut benar-benar datang dengan risalah tauhid yang sama, maka tuduhan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi palsu menjadi sulit untuk dipertahankan. Jadi, setelah mendengarkan penjelasan tadi, pertanyaannya sederhana teman-teman. Kalau kelahirannya sudah dikabarkan sebelum beliau lahir, lalu beliau benar-benar datang dan mengajarkan ajaran yang sama, yaitu menyembah tauhid Tuhan yang satu, masih pantaskah disebut sebagai nabi palsu? Silahkan renungkan sendiri.